Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Saya begitu bisa merasakan begitu banyak orang-orang yang rindu beribadah, tetapi karena satu dan hal mereka tidak bisa untuk beribadah bersama-sama. Kita bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan bagi kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika kita fokus beribadah kepada Tuhan, ketika Roh-Nya yang hidup memenuhi setiap kita, kuasanya dinyatakan, mujizatnya dinyatakan, pemulihannya dinyatakan. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di waktu yang indah ini, di hari yang indah ini. Tuhan, kami mau mempergunakannya dengan sebaik mungkin, dengan memuji Engkau, dengan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami datang membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami mohon biarlah Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami Tuhan, mengalir di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Karena disitulah jiwa kami tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati, boleh menyenangkan Engkau Bapa. Kami mau berserah penuh di dalam hadirat-Mu. Biar Engkau ambil alih dari awal perjalanan kami hingga terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir ke dalam kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
Dan suara katakan lebih lagi, ku
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik dan sungguh amat baik. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Berkat-berkat-Mu melimpah atas kami. Kesempurnaan atas setiap kami. Pemulihan-Mu nyata atas pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan buat setiap apa yang Tuhan berikan bagi kami. Sakit, kesusahan, kebingungan, kebimbangan, ketidaktenangan. Terima kasih buat yang Tuhan berikan. Kami boleh berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Dan ketika kami berharap, kami datang kepada Engkau, kami mendapatkan ketenangan, kami mendapatkan damai sejahtera, kami mendapatkan kesembuhan, kami mendapatkan pemulihan-Mu, kami merasakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-berkat yang tak terduga oleh kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang luar kepala kami, yang tidak dalam pikiran kami, yang tidak dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau mempunyai cara yang dahsyat, cara yang indah, yang membuat kami selalu kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah segala pujian kami, syukur kami kembalikan kepadamu, dan kemuliaan hanya untuk Engkau saja Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas setiap pujian kami. Berkuasalah Tuhan. Ini kami umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu. Kami siap lebih lagi bersorak-sorai bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan sama-sama amin. Saya bagi umat Tuhan bagi diri semuanya. Kita boleh lihat kanan kiri depan belakang, kita kasih senyum yang terbaik, yang termanis. Meskipun nggak kelihatan kan, dari raut mata yang kelihatan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Kita boleh ada di tempat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita yang hebat, hanya bagi Tuhan kita yang luar biasa. Karena Kau yang berbicara.
biarlah berkat-berkatnya, kasihnya itu selalu baru untuk setiap kita semua. Amin. Haleluya. Kita mau katakan kasih seperti sungai yang selalu mengalir di waktu hujan, di waktu panas. Percayalah bahwa damai berkat Tuhan, kasihnya yang selalu baru mengalir di dalam hati kita seperti air sungai yang selalu mengalir dan selalu baru. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu, pakailah hamba-Mu Tuhan sebagai alat untuk memberikan kebenaran yang mengajar kami, yang menegur kami, yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami mau mengatakan kami mengasihi Kau Yesus. Terima kasih.
Pagi ini kami menyatakan kepadamu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu senantiasa Tuhan, karena kami tahu dan kami yakin tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun juga. Tanpa Engkau kami tidak dapat hidup. Kami butuh Engkau. Kami butuh pimpinan-Mu. Kami butuh arahan-Mu Tuhan, supaya kami tidak tersesat. Kami benar-benar menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih anugerah pagi hari ini yang indah Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama dan berkumpul di tempat ini untuk sungguh-sungguh menyatakan kasih kami kepadamu, untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Bapa, tiba saatnya Engkau berkata-kata bagi kami di penghujung bulan April ini dan akan kami masuk bulan Mei Tuhan. Agar kami Tuhan lebih sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu di akhir zaman ini, supaya kami tidak tersesat. Kami sungguh-sungguh berada dekat dan melekat padamu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi dengan khusus agar hamba dapat menyampaikan sabda dan perkataan-Mu dengan bahasa yang sederhana, sehingga umat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, dapat mendengar dan dapat menangkap serta mengerti dan melakukan dan bertindak menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah. Hamba siap menyampaikan dan umat Tuhan siap mendengarkan. Kami siap untuk Tuhan sempurnakan dan pakai kami di akhir zaman. Haleluya, sama-sama yang saya katakan bersama-sama. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir bersama-sama di Kelor, ataupun jemaat yang sedang sakit atau sedang menghadapi kesulitan, ataupun jemaat perigi yang sedang mendengarkan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tema, sedikit ada kelanjutan dari Pak Tri, yang Pak Tri berkatalah, berbahagialah orang yang percaya tapi tidak meragukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini makin hari, di mana di akhir bulan April, sebentar lagi kita masuk bulan Mei. Bulan kelima kita merasakan beban-beban, persoalan, kesulitan yang tiada habis-habisnya. Bahkan makin hari kita merasakan makin terasa berat. Beban-beban itu silih berganti. Bahkan belum kita selesai mengatasi, sudah datang yang baru. Bahkan beban ini sudah kita dan engkau lewati 1 tahun ini, 1 tahun lebih. Bahkan kesulitan-kesulitan ini bukan hanya di Kelor, bukan hanya di Perigi, bukan hanya di Tangerang, bukan saja di negara Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalami persoalan-persoalan yang demikian. Bahkan persoalan ini membuat engkau dan saya ikut tergoncang. Bahkan iman engkau pun juga ikut tergoncang. Bagaimana saat-saat ini, hari-hari pun demikian membuat iman-iman kita semua, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tanpa terkecuali semua itu tergoncang, bahkan sepertinya mau meninggalkan Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan saya katakan bersama-sama saat ini, jangan engkau dan saya tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang membuat engkau dan saya mengerti. Tapi saya tidak akan baca hanya
satu ayat yang menyatakan jangan engkau dan saya meninggalkan Tuhan. Kita buka pertama-tama dari Ulangan 29. Karena dengan waktu yang terbatas, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berbahagia bisa membacanya nanti di rumah. Sambil kita akan baca satu ayat saja. Firman Tuhan dari Ulangan 29 ayat 18. Kita baca bersama-sama dengan suara yang mantap. 2, 3. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun dan tipu. Saya ulangi kembali untuk jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan pada pagi indah ini. Sebab itu, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga, atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau tipu. Lanjutnya, referensi yang kedua, 2 Tawari 24 ayat 24, Raja Yoas. Satu ayat saja kita baca. Nanti jemaat Tuhan yang berbahagia bisa memperdalami, bisa menghayati lebih lagi dengan membaca berurutan. Ayat 24 kita sama-sama 2, 3. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Satu lagi dari Yeremia 2. Yeremia 2 ayat 17 sampai dengan 19. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu, oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntun engkau di jalan? Dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap Aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua menunjukkan meninggalkan Tuhan. Hari ini saya terbeban. Saya seperti berkali-kali apa yang firman Tuhan taruh di hati saya. Jangan meninggalkan Tuhan. Sama-sama kita katakan, jangan meninggalkan Tuhan. Kiri kanan saudara-saudari kita, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-sekali engkau dan saya meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Saya ulang kembali supaya engkau dan saya tanamkan di hatimu. Memang saat ini betapa beratnya kesulitan, betapa sakitnya engkau dan saya, betapa tersiksanya engkau dengan beban-beban berat, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah. Tetapi hari ini kita katakan, ikrarkan, jangan tinggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita Paskah, Yesus menang, Yesus bangkit, engkau menang. Tapi
Tapi pulang kita main dibeli lagi. Aduh, masalah begitu rupa, begitu sulit. Masalah-masalah yang menghimpit Bapak Ibu sekalian. Dikatakan di Ulangan 29 tadi, dikatakan jangan menimbulkan racun tipu. Jangan menimbulkan masalah-masalah di hatimu, menimbulkan kepahitan-kepahitan. Jangan engkau dan saya menimbulkan kepahitan di hatimu karena kesulitan. Karena kepahitan adalah ambang engkau untuk masuk menuju meninggalkan Tuhan. Jangan engkau menyimpan masalahmu, deritamu menjadi pahit di hatimu, menjadi tawar, menjadi putus asa. Patri katakan kekecewaan membuat engkau tidak punya pengharapan. Kekecewaan akan membuat engkau putus asa. Dan satu langkah lagi untuk engkau masuk meninggalkan Tuhan. Begitu banyak sekali. Kami perhatikan, saya perhatikan secara pribadi. Banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan yang tadinya setia sampai meninggalkan Tuhan karena mengalami kepahitan-kepahitan, masalah yang luar biasa menghimpit. Tetapi hari ini engkau dan saya telah berikrarkan bersama, saya tidak akan meninggalkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan, pasti mereka akan mengalami kebinasaan, mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan yang terus menerus, dan penderitaan kesengsaraan masalah itu akan kekal. Dan bahkan engkau tidak akan menerima anugerah. Bagi engkau dan saya meninggalkan Tuhan, tidak akan menerima apa anugerahnya? Anugerahnya adalah kekuatan bagi engkau dan saya agar mampu dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Bukan kita nyanyi aja, Yesus saya tadi kita injak-injak, tidak. Tetapi engkau yang tetap setia, engkau tetap setia, taat dan benar-benar sungguh-sungguh tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau dan saya anugerah, yaitu kekuatan yang engkau dan saya mampu dan dimampukan Tuhan untuk menghadapi segalanya, karena engkau punya pengharapan kita yang pasti. Tapi kekecewaan, putus asa membuat engkau tidak punya pengharapan. Sehingga hari ini kita katakan bagi engkau dan saya yang meninggalkan Tuhan, karena kita tahu Tuhan engkau yang engkau sembah, engkau Tuhan yang engkau ikuti, pengajaran-pengajaran hikmat Tuhan, firman Tuhan yang engkau sungguh-sungguh jalani adalah Allah Tuhan kita yang berkuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang besar, Dia yang berkuasa, Dia yang dahsyat, dan Dia yang pasti. Dia sanggup mengatasi, Dia sanggup memberikan engkau dan saya kekuatan untuk engkau dan saya kuat dan tidak meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berbahagia pada hari ini, bagi mereka-mereka yang meninggalkan Tuhan, bagi mereka-mereka yang tidak tahan dan pergi jauh meninggalkan Tuhan, itu bodoh. Bodoh apa kata-kata saya? Apa bodoh? Kita tahu dari sekolah kita, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Kita katakan Tuhanku dahsyat, perkasa, engkau luar biasa. Kenapa engkau hari ini? Dan mengapa mereka meninggalkan? Bodoh. Padahal kita tahu Tuhan kita itu besar, Dia sanggup. Tapi Dia Allah yang menciptakan. Dia izinkan engkau dan saya menghadapi segalanya untuk sesuatu yang saat-saat ini bagi engkau dan saya yang sedang menghadapi
belum tahu kemana kita. Tetapi ada maksud Tuhan, ada waktu Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Janji Tuhan tidak pernah lalai. Dia tidak pernah membuatkan anak-anak yang makan batu. Dia tidak akan membuat anak-anaknya tidak punya jalan keluar. Tetapi bagi mereka-mereka yang tidak tahan ingin cepat-cepat selesai, mereka itu bodoh. Kebodohan bagi anak-anak Tuhan yang hari ini saat ini meninggalkan Tuhan. Memang target iblis, target setan adalah agar engkau dan saya, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, pelayan Tuhan, umat Tuhan, meninggalkan Tuhan dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi ingat, hari ini bukan hari yang kebetulan, bukan hari waktu yang sembarang, tetapi Tuhan inginkan engkau dan saya yang hari ini mendengar firman Tuhan untuk kita bersama-sama katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Apapun terjadi sampai tubuhku habis, tetap aku percaya Tuhanku, Allahku luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang engkau hadapi, jangan kita gentar, jangan engkau dan saya tinggalkan Tuhan. Memang iblis luar biasa, cara-caranya luar biasa, membuat anak-anak Tuhan, membuat pengikut-pengikut Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan meninggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini kita berkatakan bersama-sama, aku tidak kecewa, aku tidak putus asa, sampai tubuhku hancur, sampai aku tidak punya apa, tapi aku tahu Tuhan tak pernah terlambat. Dia pasti menolong engkau dan saya. Saya pasti yakin. Dulu saya menghadapi persoalan demikian berat, tapi ada rencana Tuhan, sehingga Tuhan izinkan untuk bukan saya berkata asal berkata, tetapi benar-benar saya alami, benar-benar yang saya geluti, benar-benar yang saya jalani. Ingat saya Bapak Ibu, beberapa waktu saya susah berdiri, susah berjalan, tapi saya bilang, Tuhan tolong, kenapa saya seperti ini? Tapi ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan yang harus saya jalani, yang saya harus geluti. Tuhan tidak pernah terlambat, tangannya, pertolongannya tetap dan cepat menolong. Tinggal engkau dan saya tetap percaya kepada Tuhan. Karena targetnya iblis memang untuk engkau dan saya terhilang, engkau meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini bukan hari yang kebetulan, di akhir bulan April engkau dan saya diingatkan kembali, jangan engkau meninggalkan Tuhan. Tetap setia, tetap pegang janjinya, raih janjinya, pegang teguh. Karena dia Allah yang hidup, dia Allah penolong, dia Allah yang sungguh-sungguh mengerti apa yang engkau dan saya lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang pada saat-saat kita menghadapi persoalan, pada saat-saat kita menghadapi kesulitan yang luar biasa, membuat kita merasakan kenapa dan kenapa. Hari ini kita dapat diteguhkan dengan firman Tuhan. Mengapa engkau dan saya sampai meninggalkan Tuhan? Karena pertama-tama, karena kita meninggalkan Tuhan, karena engkau dan saya merasakan, waduh, saya ditinggalkan Tuhan, saya tidak dapat pertolongan dari Tuhan. Tapi percayalah, beberapa hari ini kita akan membahas kenapa engkau dan saya bisa meninggalkan Tuhan. Banyak sebenarnya, tapi hari ini hanya beberapa bagian yang saya kupas. Kita bersama-sama belajar kenapa engkau dan saya meninggalkan Tuhan sesaat, bahkan seterusnya kita
meninggalkan Tuhan. Waduh, kenapa saya menghadapi permasalahan seperti ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat engkau dan saya meninggalkan Tuhan, penderitaan yang kita terima, kita merasakan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan saya? Mengapa dan mengapa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena engkau meninggalkan Tuhan, umat Tuhan yang tidak kuat di dalam menghadapi, padahal sebenarnya bukan seperti itu, tapi kita untuk engkau dan saya imannya makin hari makin bertambah kuat, makin untuk engkau sungguh-sungguh tetap setia di dalam Tuhan. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan merasa, kenapa saya selalu seperti ini terjajah, saya tertuduh, saya terbelenggu oleh masalah-masalah, kesulitan-kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali firman Tuhan ingatkan untuk engkau jangan tinggalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan memberikan persoalan masalah melebihi kekuatan. Kadang-kadang pada saat engkau dan saya menghadapi persoalan, kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita tidak tahu kenapa Tuhan seperti ini. Memang iblis yang masuk dalam persoalan-persoalan yang hari-hari ini demikian membuat engkau merasakan, waduh, persoalan tidak bisa lagi diselesaikan, tidak ada guna, tidak ada lagi perubahan. Tapi percaya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia Allah yang hidup, Dia Allah penolong. Percayalah, masalah-masalah yang kau hadapi tidak akan melebihi kekuatanmu. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan merasa hidupnya tertuduh, merasa aku tidak berguna, aku tidak ada gunanya lagi. Tapi percayalah hari ini, Tuhan tetap tidak meninggalkan engkau sekejap saja. Karena memang upah dosa adalah maut, tetapi orang-orang benar akan hidupnya takut akan Tuhan, akan tetap percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Janganlah engkau menjadi tersesat. Percayalah kepada Dia. Apapun persoalannya, apapun kesulitan, percayalah. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya engkau tidak meninggalkan Tuhan? Dan kita tahu masalah-masalah itu membuat engkau dan saya goyah sampai bisa meninggalkan Tuhan dalam bentuk berbagai-bagai cara. Tapi bagaimana saat ini, di hari ini yang Tuhan telah ingatkan kembali kepada engkau dan saya, bagaimana engkau dan saya supaya tidak lagi meninggalkan Tuhan, tapi tetap pegang teguh, tetap percaya kepada Tuhan. Mendekatlah, eratlah dengan Tuhan, percaya Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Dia Allah yang hidup dengan berbagai-bagai cara untuk menolong engkau dan saya. Berbagai masalah yang menghimpit pribadi saya, tapi akhirnya tetap saya tetap bertahan. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu saya menyampaikan saya tidak bisa berdiri, sakit sekali sampai duduk. Tapi hari ini karena anugerah Tuhan baik, pertolongannya tidak pernah terlambat. Percayalah kepada Dia, mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kau percaya, Dia adalah Tuhan Bapa yang hidup, yang tidak akan membiarkan engkau jatuh terjatuh
tergeletak, tidak akan membiarkan engkau kekuatan yang jadi goyah, tetapi untuk engkau lebih percaya kepada, mendekatlah kepada Tuhan. Hidup, mari hidupmu jangan dipimpin oleh masalah ketakutan. Ketakutan injak-injak, seperti anak sekolah minggu yang suka nyanyi, injak-injak iblis, injak-injak masalahmu. Hiduplah engkau dan saya dipimpin oleh Yesus. Setiap hari, setiap waktu, hidup dipimpin. Percaya, semua yang kau izinkan, masalah yang kau diizinkan, pasti itu mendatangkan kebaikan. Mungkin kita lihat anak balita yang belajar berjalan, pasti dia harus jatuh, karena dia harus mengalami untuk melatih kekuatan otot-ototnya. Tidak mungkin kalau tidak dilatih. Bapak Ibu pun juga, kerohanianmu, imanmu pasti dilatih. Dilatihnya harus dengan masalah-masalah, persoalan-persoalan. Tapi percaya, Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kau percaya, Dia Allah yang hidup. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Mari beri kehidupan untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh yang salah lagi, tapi dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, pegang dan pimpin setiap langkah, pimpin setiap kehidupan kita semua anak-anak Tuhan. Selanjutnya, berpegang pada firman Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan, jangan berpegang pada ramalan, jangan berpegang kata orang, tapi berpeganglah pada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah salah. Ya benar, percaya orang-orang yang setia, orang-orang yang benar, hidupnya tidak akan minta-minta. Pasti kehidupan, tapi engkau dan saya harus melewati, harus melalui supaya imanmu bertumbuh. Kalau tidak mengalami ujian, tidak mengalami percobaan, maka imanmu tidak akan bertumbuh. Jadi harus hidupmu dengan permasalahan, tapi pasti pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatan, karena engkau senantiasa dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, mari melangkah dengan iman. Melangkah dengan percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Walaupun dunia, walaupun tawaran menawarkan kita jalan pintas, tetapi tetap melangkah dengan iman. Mendekatlah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Berpegang pada firman yang hidup, berpegang pada perkataan-perkataan Alkitab, dan melangkah bersama imanmu. Artinya sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang engkau hadapi, percayalah, persoalanmu, masalah yang kau hadapi tidak akan melebihi dari kekuatan engkau dan saya hadapi. Tetapi mengapa sampai saat ini terjadi banyak anak-anak umat Tuhan suka meninggalkan iman percaya kepada Tuhan? Mari hari ini kita cek and recheck bagaimana iman hari ini, kerohanian, apakah masih benar-benar fresh dan mulus bersama Tuhan? Mengapa sampai terjadi? Pertama, karena terbujuk dengan kesenangan dunia, karena tidak tahan dengan menghadapi masalah, karena tidak tahan dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Padahal pencobaan-pencobaan yang kau alami, pencobaan yang biasa. Setiap engkau dan saya menghadapi persoalan, selalu engkau dan saya katakan pencobaan-pencobaan, masalah-masalah, keuangan, kesulitan yang saya biasa, kecil, harus berkata supaya imanmu bertumbuh. Tapi kalau ya belum habis Tuhan, masa datang lagi, aduh Tuhan bagi, lemah kita. Harus berkata dengan iman, pencobaan-pencobaan yang aku alami, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang aku hadapi kecil, karena aku tahu aku dipelihara Tuhan.
Tuhan, hari ini aku tidak punya uang. Hari ini dompet kosong, beras habis, tidak punya apa-apa. Tapi percaya, Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kau ikuti, Tuhan yang kau iringi, Dia Tuhan Allah yang hidup. Dia tahu kebutuhanmu, Dia tahu keperluanmu, Dia tahu keadaanmu. Percayalah dengan sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membuat iman-iman engkau dan saya meninggalkan karena kita terbujuk dengan keadaan ini, dengan masalah yang begitu berat. Percaya dan yakin, jangan membuat engkau bimbang, membuat engkau jadi ragu-ragu. Ya bagaimana ya, ada tawaran-tawaran dunia. Sekali Yesus datang, Yesus, sekali saya percaya Yesus datang. Dan telinga hatimu harus senantiasa mendengar firman Tuhan, bukan hanya dengar perkataan-perkataan dunia. Rohanimu harus diisi, harus dipenuhi dengan kehendak-kehendak Allah. Percaya, persoalan-persoalan saat ini bukan hanya ringan, tapi hari makin hari akan berat. Percaya, Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang kau iring, dan Tuhan yang kau percaya, Dia Tuhan yang hidup. Dia tidak akan membiarkan engkau cabut dan terluka karena kau tidak punya makanan. Perkatakan itu senantiasa, perkatakan. Saya selalu berkata, Tuhan, engkau tidak akan membiarkan saya jatuh dan terluka. Engkau tidak akan membuat saya gak bisa berdiri, gak bisa berjalan. Tuhan tolong. Percaya dan melangkah, berjalan terus. Selanjutnya, memang membuat engkau dan saya bisa meninggalkan Tuhan karena kau mengalami kekecewaan yang sangat-sangat membuat engkau hidupnya tertekan. Tuhan, bagaimana ini, bagaimana? Saya kan gak salah, saya hanya mengantar, saya hanya jadi pengantara. Kok saya dibawa-bawa ke kantor polisi? Kok saya harus menghadapi ini dan itu dan ini? Saya memang engkau harus berkata dalam iman. Kalau anak-anak Tuhan mau dikenal, mau populer, kan harus menghadapi masalah, harus menghadapi anak-anak kecil, harus bisa berjalan, dia harus jatuh, dia harus belajar melangkah. Engkau dan saya pun juga demikian. Bagi engkau dan saya saat ini mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami kekecewaan, walaupun mengiring Tuhan, percayalah, masalah itu tidak akan berlalu. Dan perkatakan dengan mulut, dengan iman, percaya. Pencobaan yang saya alami, pencobaan biasa kecil. Tapi kalau nanti, Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Tuhan, bagaimana nih? Berserulah kepada Tuhan yang hidup. Dialah yang maha kasih dan maha tahu. Jangan kita tertipu dan terintimidasi oleh iblis di dalam pikiran. Ini yang paling sering. Mana mau, engkau jelek, udah begini. Jangan percaya, jangan mau terima. Aduh, mana mungkin engkau bisa menghadapi. Percayalah, senantiasa telingamu sesering mungkin dengar firman Tuhan. Naikkan imanmu dalam pujian, walaupun dalam bekerja, dalam usaha, dalam pekerjaan. Gak usah kita naikkan dalam hati terus. Hadirkan Allah, hadirkan Tuhan, maka dialah kehadiran ada kuasa membuat engkau tampil, membuat engkau dimampukan menghadapi masalah-masalah. Karena jangan tertipu, terintimidasi oleh pikiran-pikiranmu dengan masalah-masalah yang kau hadapi. Tapi lawanlah iblis dengan iman yang teguh dan kokoh. Yang terakhir, karena engkau dan saya terpengaruh dalam lingkungan pergaulan yang membuat engkau dan saya menjadi bimbang di dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita selalu melihat kenapa dia yang setia kepada Tuhan. Kenapa keluarga ini, bapak ini, ibu ini kok setia?
menghadapi seperti ini? Mengapa pada ini menghadapi persoalan ini? Karena ada Tuhan yang mempunyai. Kalau beliau tidak menghadapi masalah, kalau beliau sendiri tidak menghadapi, bagaimana beliau dapat mampu berkata kepada umat, kepada jemaat, jangan takut. Kalau dia tidak pernah mengalami, dia seperti penjual obat. Tapi kalau pernah mengalami, aku saya pernah mengalami, jangan takut. Percayalah. Pencobaan yang kau alami, dia akan berlebih dari takut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak saya perpanjang lagi firman Tuhan. Memang hari ini engkau dan saya diingatkan untuk kita bersama-sama, jangan engkau meninggalkan apapun persoalan besar kecil. Mungkin bagi Bapak ini persoalannya si Bapak ini kecil, tetapi pemuda ini bapaknya sedang mengalami perasaan besar. Jangan kita katakan, tapi mari kita sama-sama saling mendukung, saling menopang, saling bersama-sama untuk menguatkan. Jangan engkau meninggalkan Tuhan, tapi lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Jangan beri kesempatan iblis bekerja. Jangan beri kesempatan suara-suara itu mengaung-ngaung di telingamu, membuat engkau bimbang dan ragu. Percayalah, apapun yang engkau diizinkan, pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak akan melebihi kekuatan. Pada saat-saat engkau menghadapi kesulitan, katakan itu bersama dalam hati. Pencobaan yang aku alami, kesulitan yang aku alami, enggak akan melebihi. Karena Tuhanku hidup, Allahku hidup, Yesus berkata. Percaya, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang hadir, Dia Allah yang sanggup memberikan kepada kau dan saya. Amin. Dan kita naikkan pujian. Dia sanggup, Yesus sanggup mengatasi persoalan, permasalahan. Dia sanggup. Kita naikkan pujian ini sebagai doa engkau dan saya. Katakan dengan sungguh, Yesus sanggup. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang sanggup mengatasi masalahmu. Besar kecil, apapun persoalan, mari datang kepada Dia. Kita katakan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang sanggup.
berjalan digiring oleh arus dunia ini. Tanpa kami sadar, kami menjauh daripada Engkau. Mungkin kami berkata kami dekat, tetapi sesungguhnya kami sudah menjauh daripada Engkau, karena kami tidak sadar apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, yang kami anggap kami mendekat, sesungguhnya bukanlah kehendak-Mu, bukanlah isi hati perasaanmu yang kami lakukan, tetapi seringkali pendapat kami, logika kami. Ampuni kami kalau sadar atau tidak sadar. Perlahan-lahan kami bergeser daripada Engkau, karena tipu dunia yang begitu licik, tipu daya dunia yang begitu halus membawa setiap manusia berjalan menjauh daripada Engkau. Karena itu Tuhan ajar pada kami untuk kami tetap setia, dan kami mau tetap setia, dan kami tetap cinta kepada-Mu, karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang tidak pernah berubah. Apapun yang kami alami Tuhan dan sedang terjadi dalam hidup kami tahu semua itu Engkau izinkan untuk memproses dan mendidik kami menjadi bentukan yang lebih indah dan lebih indah dan lebih indah lagi Tuhan. Karena Engkau menghendaki kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang lebih mengenal pada Engkau, dan menyembah dengan sungguh-sungguh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami tahu Tuhan, seluruh pergumulan, seluruh persoalan di dalam Engkau yang Engkau izinkan adalah sebuah jembatan emas untuk kami Engkau bawa kepada kemenangan besar Tuhan. Kami sadar Daud dapat mengalahkan Goliat karena Engkau izinkan dalam pengembalaan dia menghadapi singa dan beruang. Karena itu ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia memiliki satu sudut pandang daripada Engkau Tuhan. Dunia boleh melihat Goliat besar, tetapi di hadapan Goliat tidak ada apa-apanya. Karena itu Daud melihat dengan sudut pandang Allah. Dari pengalaman hidupnya, dia melihat Goliat tidak ada apa-apanya. Karena itu dia tidak menggunakan senjata dunia, tetapi dia menggunakan senjata Allah. Terima kasih Tuhan, ajar pada kami untuk kami tetap setia. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dalam kesetiaan kami kepadamu, Engkau akan mengangkat kami. Perlahan tapi pasti Engkau jadikan kami anak-anak-Mu yang menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan untuk mengenal firman-Mu. Ajar pada kami lebih setia lagi, karena kami sadar kami seringkali bertindak seperti orang setia, padahal kami tidak setia. Pimpin kami Roh Kudus, penuhi kami agar kami semakin hari semakin dicerikan mata rohani kami untuk melihat keberadaan. Terkadang ada terselip kesombongan diri, terkadang ada terselip Tuhan kemegahan diri. Pimpin kami agar kami semakin hari semakin merendahkan diri kami di hadapan-Mu, di hadapan bersama kami, dan kami bersama-sama bergandingan tangan memuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami menyambut firman bersama-sama yang diberkati. Kita katakan amin. Shalom teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ingin saya ingatkan saudara-saudara, sekarang ini rupanya selain adanya banyak virus corona ya, virus corona masih banyak loh saudara-saudara. Sekarang juga ada lagi tipes loh, sedang musim gitu saudara. Karena itu hati-hati makan-makan di luar, jaga kesehatan kita supaya kita jangan sampai kena tipes. Karena banyak sekali saya lihat orang-orang yang terkena tipes. Hati-hati, hati-hati. Dan khususnya corona, hati-hati. Saudara mungkin ada yang terima itu nggak apa video dari India. Ya, India itu belum lama ada festival di Sungai Gangga ya. Kalau nggak salah itu
jutaan orang masuk ke Sungai Gagal sekaligus. Selesai acara itu, jutaan orang terkena virus corona. Saya kaget video itu, di jalanan itu orang tergeletak, saudara-saudara, yang terkena virus corona. Karena itu hati-hati ya, kita betul-betul harus hati-hati ya, menjaga kesehatan kita, makan kita, jangan lupa menjaga imun kita dengan makan vitamin, minimal vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Tetapi ada satu lagi vitamin yang paling penting, adalah kesetiaan. Haleluya. Saya sering koreksi diri, saudara-saudara. Setiap kali saya koreksi diri saya. Kenapa ketika bangun pagi, saya bangun, saya orang yang tidak bisa diam. Ngomong gini pun. Seringkali begitu bangun pagi, saya sudah kerjakan ini, kerjakan ini. Lalu saya diingatkan, utamakan Tuhan. Begitu. Kalau perlu saya tinggal semua itu dulu, saya cari hadirat Allah. Saya baca firman Tuhan, misalnya 3/4 jam, kemudian doa. Karena itulah saudara-saudara, cara satu-satunya kita makin mengangkat mereka. Kalau tidak, berbahaya saudara-saudara. Kita pikir kita pinter, padahal enggak, kita bodoh saudara-saudara. Hati-hati, karena itu mari saudara-saudara yang saya kasihi, introspeksi diri kita supaya semakin hari kita semakin berkenan kepada Tuhan. Makan vitamin tentunya baik buat kesehatan jasmani kita, tetapi makan kebenaran firman Tuhan lebih baik lagi untuk kesehatan rohani kita. Ya, jangan lupa itu saudara-saudara. Kita berikan satu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia.
Untuk kami tetap cinta dan tetap setia kepadamu apapun kondisi dan keadaan kami tahu. Dan Engkau begitu mengasihi kami. Badai, topan, boleh datang menimpa kami, tetapi beserta dengan Engkau kami tahu. Seperti Raja Wali kami yang terbang tinggi melewati badai kehidupan, karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau sanggup Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib yang terkadang tidak pernah kami pikirkan, tetapi Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami imani janji-Mu ya dan amin. Yang Engkau cari adalah hati yang setia dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu setia separuh bukanlah sebuah kesetiaan Tuhan. Kesetiaan yang memilih-milih bukan kesetiaan yang bulat adalah menyerahkan segala sesuatu dalam jalan. Karena tidak pernah ada burung yang mati kelaparan walaupun dia tidak menabur dan tidak menuai, karena semua Kau pelihara. Terima kasih. Kami tahu Kau tidak pernah berjanji. Jalan yang selalu rata, langit yang selalu biru, tetapi yang Kau janjikan adalah kekuatan penyertaan-Mu di dalam setiap kami. Orang yang menabur dengan menangis dan mencucurkan air mata pasti akan pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Ini adalah janji kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman. Terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Kini saatnya kami akan berpisah. Kami mohon diri daripada Engkau Tuhan, sertai kami dimanapun kami berada, dan hati kami ingin terus melekat dan terdekat kepadamu saja, mendekat kepadamu. Karena itu bawa kami masuk dalam hadirat-Mu lewat pimpinan Allah Roh Kudus yang terus tinggal, diam dan ada dari kami. Karena itu mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini arahkan hatimu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan pandanglah wajah. Pulanglah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, berkat-berkat damai sejahtera dan sukacita yang melimpah daripadanya, dan kasih sayang, cinta kasih yang tiada duanya daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dinyatakan dengan kerelaan menderita di atas kayu salib untukmu dan untukku, dan penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah kita untuk terus berjalan di jalan Tuhan. Kiranya menyertai kita dan selalu ada dalam hidup kita, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur, menyambut segala berkat, pertolongan, penyertaan-Mu. Haleluya. Bersama saya yang diberkati, kita bersama-sama katakan amin.